Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk anak-anak kelas 7. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih mengenai algoritma dan pemrograman. Jika kemarin anak-anak sudah belajar tentang algoritma, ya, kita akan lanjutkan. Nah, mereview dari materi kemarin, apa sih algoritma itu? Algoritma merupakan langkah dari suatu perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, penyajian algoritma itu dituangkan dalam notasi algoritmik. Nah, beberapa notasi algoritmik ada kalimat deskriptif, ada flowchart, dan pseudocode. Nah, pada video kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang flowchart. Silahkan disimak video berikut ini. Nah, apa sih flowchart itu? Flowchart adalah sebuah bentuk gambar ataupun diagram yang memiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara urutan dan berkesinambungan. Nah, sebenarnya fungsi utama dari flowchart itu adalah untuk menggambarkan sebuah rencana program berdasarkan pola pikir kita, berdasarkan algoritma yang sudah kita buat. Artinya, flowchart dibuat sesuai dengan algoritma yang sudah kita susun. Kemudian dibuat sesuai dengan urutan perintah serta ketentuan lain yang dilambangkan dengan simbol-simbol tertentu. Nah, flowchart ini dapat membantu kita melihat rangkaian program secara keseluruhan. Beberapa simbol yang akan kita gunakan untuk membuat flowchart berikut diantaranya. Yang pertama adalah terminator. Ya, simbolnya seperti itu. Dia menggambarkan kegiatan awal atau akhir pada suatu proses. Jadi jika ada tanda seperti ini, maka menunjukkan awal atau akhir suatu proses. Yang kedua, proses. Nah, simbol seperti ini menunjukkan proses yang sedang terjadi. Yang ketiga, data. Nah, simbol seperti ini menunjukkan, menggambarkan kegiatan kita memasukkan atau keluaran yang dihasilkan. Yang keempat, decision, menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Jadi, mungkin pada kondisi itu tersedia dua jawaban, iya atau tidak. Kemudian yang kelima, predefined process, menggambarkan proses-proses yang masih bisa dijabarkan dalam algoritma. Nah, jika ada tanda seperti ini, berarti langkah ini pun, proses ini pun masih bisa dijabarkan menjadi berbagai langkah yang lebih rinci. Kemudian yang keenam ada line connector. Dia menghubungkan suatu simbol dengan simbol lainnya pada halaman yang sama. Selanjutnya masih tentang simbol dari flowchart. Yang ketujuh, on-page reference, menghubungkan suatu simbol dengan simbol lainnya pada halaman yang sama. Dan yang terakhir, off-page reference. Dia menghubungkan suatu simbol dengan simbol lain tapi pada halaman yang berbeda. Oke, kita lihat sekarang contoh flowchart. Kita ambil flowchart tentang kelulusan. Nah, di sini mulai ya, start, kemudian membaca nilai ujian. Di sini ada kondisi, apakah nilai ujian itu lebih dari KKM atau tidak. Kalau iya berarti lulus dan selesai. Jika tidak, berarti tidak lulus dan selesai. Nah, selanjutnya kita bahas jenis-jenis flowchart. Selain memiliki simbol tertentu, flowchart juga dibedakan menurut jenisnya. Jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, flowchart system.
Dia merupakan bagan yang menunjukkan proses pekerjaan dalam sistem. Dia ini menggambarkan arus pekerjaan secara mendetail dan menyeluruh. Jadi kita bisa melihat urutan proses di dalam sebuah sistem. Kemudian yang kedua ada flowchart dokumen. Dia merupakan diagram alir, menggambarkan proses dari laporan dan formulir yang lengkap. Ada flowchart skematis, dia menyerupai flowchart sistem. Akan tetapi, flowchart ini memiliki simbol yang lebih banyak. Yang keempat ada flowchart program. Dia menggambarkan tahapan dalam proses sebuah program. Nah, ini memudahkan analis sistem dan programmer dalam memahami sebuah program itu sendiri. Flowchart proses yang terakhir ini banyak dipakai di sektor industri dan juga analis sistem yang berfungsi melihat prosedur dalam suatu proses produksi. Oke, kita akan masuk ke penggunaan algoritma dan flowchart dalam program. Nah, setelah anak-anak mengetahui apa itu algoritma dan flowchart, selanjutnya kita akan membuat contoh aplikatif dari kedua hal tersebut. Misal, yang pertama, membuat algoritma dan flowchart menghitung luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga, masih ingat ya, setengah alas kali tinggi. Analisis yang bisa kita simpulkan adalah kita akan input atau memasukkan alas dan tinggi. Luas segitiga, rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Nah, algoritma yang bisa kita tuliskan, yang pertama, masukkan nilai alas segitiga. Yang kedua, masukkan nilai tinggi segitiga. Yang ketiga, menghitung luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Dan yang terakhir, menampilkan nilai dari luasnya sebagai output. Nah, berikut adalah flowchart dari menghitung luas segitiga. Dimulai dari start, input alas, input tinggi, proses luas, menghitung luas, kemudian di sini output, dan selesai. Oke, bisa dipahami? Lanjut ya. Kita masuk ke contoh kedua, menghitung luas persegi panjang. Sama seperti yang tadi anak-anak, masih ingat rumusnya? Ya, panjang kali lebar. Analisisnya, input masukkan panjang dan lebar, kemudian proses luas persegi panjang, panjang kali lebar. Algoritma yang bisa kita buat, yang pertama, masukkan nilai panjang, yang kedua, masukkan nilai lebar, yang ketiga, menghitung luas persegi panjang, rumusnya L sama dengan P kali L, kemudian yang keempat, tampilkan nilai luas sebagai output. Nah, berikut flowchart menghitung luas persegi panjang. Start, input lebar, input panjang, proses menghitung luas, outputnya, tampilan hasilnya atau luasnya, dan selesai. Begitu ya anak-anak. Demikian yang bisa Bu Ika sampaikan untuk algoritma dan flowchart. Silahkan setelah ini anak-anak bisa mengerjakan tugas yang sudah Bu Ika tulis di dalam assignment. Kerjakan dengan teliti, tepat waktu. Bu Ika berharap anak-anak tetap semangat, tetap di rumah, sehat selalu. Bu Ika tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.